Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Suhartono, SPD MM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tangerang Raya. Program Studi Manajemen dengan NIDN 0406076301, NUPTK 2038741 642137063. Dalam hal ini mengampu mata kuliah manajemen produksi dengan kode mata kuliah UNO 1157 dengan bobot SKS 3. Sebelum pengajaran dimulai, saya menyusun RPS dengan 16 kali pertemuan yang terdiri dari 12 kali pembelajaran luring, 2 kali pelaksanaan tugas, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok, serta 2 pelaksanaan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun sistem penilaian meliputi presensi 15%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada pembuatan RPS diterapkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian sebelum pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu, RPS yang sudah disetujui oleh Kaprodi dan Dekan diupload di e-kampus. Adapun CPL dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, sikap. Kemampuan untuk menginternalisasikan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta kemampuan untuk berkontribusi dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menghargai nilai-nilai toleransi, kepedulian, dan kepekaan. Dalam keterampilan umum, pertama adalah memahami konsep dasar teori dan mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahannya. PL2 memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memahami konsep dasar keilmuan dan inovasi dan berkelanjutan. CPL 3 memiliki kemampuan kewirausahaan dengan menerapkan sistem manajemen ekonomi dan bisnis secara terpadu dan berkelanjutan. Keterampilan khusus pertama, memiliki kemampuan untuk memperluas jejaring dan mendiskriminasikan hasil kajian manajemen ekonomi dan bisnis. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan dan profesional di dalam operasional manajemen yang kreatif dan inovatif. CPL berikutnya adalah keterampilan khusus. Yang pertama adalah memiliki kemampuan dan mengidentifikasi, menganalisis, merancang, dan mengalokasikan sumber daya dan faktor produksi sebagai teknis dan ekonomis di bagian atau di bidang ekonomi dan bisnis. 2. Memiliki keterampilan manajerial dalam menjamin mutu dan mengelola risiko sistem operasi serta evaluasi kinerja bisnis dan komersial. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, advokasi dalam bidang ekonomi dan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sebagai penerapan CPL, di setiap pertemuan akan dilakukan evaluasi berupa diskusi atau kuis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan pembelajaran pertemuan kedua keterkaitannya dengan manajemen produksi dan operasi. Ya. Sebelum saya lanjutkan pada pertemuan kedua ini, ada yang mau didiskusikan pertemuan minggu yang lalu? Cukup ya, cukup paham ya apa yang saya jelaskan pertemuan minggu yang lalu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan pertemuan kedua keterkaitannya bagian daripada manajemen produksi dan operasional. Apa pemahaman tentang manajemen operasional? Di sini dikatakan bahwa manajemen produksi dan operasi didefinisikan sebagai kegiatan bagaimana mengatur, kemudian bagaimana mengkoordinasi penggunaan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien dalam upaya membuat produksi ataupun menambah daripada kegunaannya. Baik, saya lanjutkan. Apa pemahaman tentang sumber daya? Sumber daya itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau disebut dengan SDM. Ya. Dan yang ketiga adalah sumber daya usaha. Baik, saya akan kaji tentang apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini merupakan suatu potensi alam yang bisa dikelola, baik yang bersifat hayati. Jadi pemahaman hayati itu adalah hewan, tumbuhan, itu masuk dalam kategori hayati, ya. Dan non hayati, apa itu non hayati? Terkaitannya dengan air, bebatuan, tanah, itu dikategorikan non hayati, ya. Itu pemahaman tentang sumber daya alam. Kemudian yang kedua keterkaitannya dengan sumber daya manusia. Apa yang diperlukan di dalam menunjang kegiatan produksi sumber daya manusia? Bagaimana keterampilan di dalam memproduksi suatu barang? Ini manusianya harus punya knowledge, punya pengetahuan bagaimana memproduksi suatu barang supaya hasilnya itu bagus. Apalagi tentang manusia yang diinginkan dalam kegiatan produksi, ya. Dan manusia juga diperlukannya adalah tenaganya. Bagaimanapun juga suatu aktivitas produksi tanpa ada manusianya maka produksi tidak akan jalan. Oke, sudah 2. Lalu yang ketiga adalah sumber daya usaha. Oke, apa yang dimaksud dengan sumber daya usaha? Sumber daya usaha merupakan suatu proses yang sistematis, ya, yang menciptakan suatu ide, menyusun konsep hingga mengembangkan spesifikasi teknis. Ya, ini yang disebut dengan sumber daya usaha. Ini konteksnya yang ketiga adalah hubungannya dengan sumber daya usaha. Atau nanti teman-teman semua akan belajar tentang entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Ya, ada yang mau didiskusikan tentang sumber daya di sini? Saya izin
Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa sih elemen tentang sumber daya? Kalau bicara sumber daya, berarti ada elemen yang harus kita bahas, yaitu ada 6 elemen. Pertama adalah apa itu? Manusianya. Sumber daya pertama harus ada manusianya. Untuk memproduksi suatu barang pasti dibutuhkan manusianya. Tanpa manusia, produksi tidak akan bisa berjalan. Kemudian elemen yang kedua adalah apa? Money, uang, modal. Itu penting di dalam menjalankan suatu produksi. Ya. Bagaimanapun juga tanpa uang juga produksi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Apakah uangnya itu dari internal perusahaan dan apakah juga uangnya dari luar atau investor, gitu ya? Atau uangnya boleh minjem dari lembaga keuangan atau lembaga perbankan, ya. Oke, elemen yang ketiga adalah material. Oke, manusia sudah ada, dananya sudah ada, tapi materialnya belum ada. Jadi penting itu material. Suatu produk, apakah materialnya dari lokal, apakah materialnya impor, ya, itu sangat mendukung untuk aktivitas produksi. Tentunya konsekuensinya kalau materialnya impor ya biayanya mahal, kan gitu ya. Kalau materialnya lokal tentu harganya akan berbeda. Pertanyaannya, apakah ada material yang di lokal tidak ada sehingga membutuhkan impor? Ada beberapa memang untuk kegiatan produksi itu materialnya ada yang impor. Ya. Baik, material ini sangat penting untuk kegiatan operasional produksi. Ya. Berikutnya adalah sudah ada manusianya, sudah ada, uangnya sudah ada, materialnya sudah ada. Kemudian elemen berikutnya adalah mesin. Apa mesin yang digunakan? Apakah mesin yang digunakan itu manual? Apakah mesin yang digunakan itu otomatis? Apakah mesin yang digunakan robot? Ya, jadi ada 3 kategori. Nah, kondisi saat ini era digitalisasi, apabila perusahaan tidak mampu menyeimbangkan daripada era modernisasi, maka tidak akan mampu bersaing di dunia global. Maka diharapkan mesin ini harus mengikuti norma robot. Kondisi saat ini yang sering yang dipergunakan, ya. Kenapa menggunakan robot? Tentu ini lebih efisien, lebih produktif, lebih sedikit penggunaan daripada sumber daya manusianya. Sehingga apabila semakin efisien, semakin produktif, maka biaya produksi akan lebih murah. Kalau biaya produksi lebih murah, tentu akan mampu bersaing di dunia global secara otomatis, ya. Karena era digitalisasi, makanya kalau perusahaan tidak menggunakan mesin robot, maka akan tertinggal, maka akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke. Berikutnya adalah M yang kelima adalah metode. Dengan metode apa produksi itu dibuat? Ya. Dengan metode menggunakan apa?
pertama, produksi itu diproduksi sesuai dengan kuantitasnya, dengan pemeriksaan sesuai dengan kualitasnya. Maka itu sangat penting. Yang keenam adalah, ini juga yang sangat penting, adalah market, pasar. Bagaimanapun juga efisiennya produksi, ya, bagaimana juga metodenya bagus, tapi kalau pasarnya tidak bagus, maka juga tidak sesuai yang diharapkan perusahaan. Maka target penjualan tidak seoptimal mungkin. Lainnya ada 6 elemen yang harus diperhatikan, ya. Baik, gimana? Tadi yang sudah saya jelaskan 6 elemen tadi sudah paham? Sudah paham, sudah cukup. Baik, terima kasih. Bisa saya lanjutkan pada slide berikutnya, ya. Baik, untuk slide berikutnya kita akan bahas tentang ruang lingkup manajemen operasi. Ya. Pertama adalah menyeleksi perancangan produk, proses dan peralatan. Yang kedua, pemilihan lokasi dalam suatu perusahaan dan unit produknya. Yang ketiga adalah perencanaan tata letak atau sering disebut dengan layout, ya. Kemudian yang keempat, perancangan tugas dan pekerjaan atau sering disebut dengan job description. Yang kelima adalah penyusunan strategi produksi dan pemilihan daripada kapasitas. Oke, saya coba jelaskan satu persatu. Keterkaitannya bagaimana penyeleksian dan perencanaan produk, proses dan peralatan, ya. Baik, tadi adalah penyeleksian rencana produk sesuai dengan peralatannya. Jadi bagaimana merancang suatu produk sesuai dengan peralatannya. Pemahaman merancang adalah bagaimana itu mencari ide-ide yang baru. Ini biasanya kalau di dalam produksi ada namanya Departemen Research and Development New Product atau sering disebut dengan R&D. Mereka yang merancang tentang new product, produk-produk baru. Dia merancang. Jadi kalau teman-teman semua nanti bekerja di sebuah perusahaan, kalau Departemen Research and Development tugasnya adalah bagaimana mengembangkan produk-produk baru. Ya. Berikutnya adalah pemilihan lokasi perusahaan dan unit produksinya. Artinya bahwa suatu produk itu diproduksi di lokasi di mana?
Ya, Mas, mau tanya. ya siap. Apa tahapan perencanaan tugas? Oke, suatu pertanyaan yang bagus untuk didiskusikan. Apa tahapan daripada perancangan dan tugas? Pertama adalah routing. Rutenya harus jelas. Jadi kalau memproduksi suatu barang, rutenya harus jelas. Artinya dari bahan baku, kemudian prosesnya seperti apa, rutenya melalui mana, gitu. Kalau produksinya itu jauh, so bagaimana kalau produksinya berdekatan? Ya, itu rutenya harus jelas. Apakah radius, apakah bolak-balik? Itu sudah dibuat layoutnya namanya. Itu disebut dengan routing. Yang kedua adalah scheduling. Jadi sebelum memproduksi suatu barang, itu pertama harus membuat schedule. Pertanyaannya, siapa yang membuat schedule? Dari Departemen PPIC namanya, Planning, Production, Inventory, Control. Mereka yang membuat perencanaan secara universal, secara keseluruhan, kemudian kerjasama bagian produksi. Membuat schedule, apakah produksi ini schedule-nya di awal bulan, apakah di middle pertengahan bulan, apakah di akhir, apakah secara keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan, ya. Jadi schedule-nya harus jelas. Di samping isinya tipe produksi atau subtipe yang akan dibuat, berapa kuantitinya, berapa yang harus dibuat, PIC-nya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Itulah yang tertuang di dalam schedule. Oke. Gimana? Bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan ya? Bisa sampai sudah paham ya? Dari tadi semua, artinya dari pertanyaan satu ini untuk semua. Apakah teman-teman sudah paham apa yang saya jelaskan ya? Baik, rekan-rekan semua, kita discuss apa saja yang tadi materi yang sudah saya sampaikan ya. Artinya ini menjadi suatu pembahasan lah ya, satu pembahasan. Silakan rekan-rekan semua untuk diskusi ya materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi, sudah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kedua manajemen produksi dan operasional. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.